Baik, selamat sore semuanya untuk kelas Financial Technology dan Data Analytics kelas 4 MAKK ya. Sebelum kita mulai kuliah sore hari ini, saya mengucapkan selamat Paskah terlebih dahulu untuk mahasiswa yang beragama Kristiani ya. Baik Kristen maupun Katolik sama-sama kita merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus ya. Baik, untuk materi kita sore hari ini, kita akan belajar atau kita akan melihat bagaimana sebuah survei yang sudah dilakukan oleh Asosiasi Fintech Indonesia terhadap pergerakan dari financial technology atau teknologi finansial yang ada di negara kita, di Indonesia. Nah, untuk melihat seperti apa gambaran dari survei yang sudah dilakukan dan juga bagaimana peta penyebaran dari industri fintech yang di Indonesia, kita bisa lihat di hasil survei berikut. Nah, kita mulai dulu dengan yang namanya gambaran industri dari fintech itu sendiri, atau seperti apa sih gambaran industri yang sudah ada di Indonesia. Yang pertama kita bisa lihat dari jenis model bisnisnya. Di dalam model bisnis ini, kita bisa membandingkan atau kita bisa melihat bagaimana tingginya pergerakan dari yang namanya pinjaman online atau yang lebih sering dikenal dengan nama pinjol. Memang fitur untuk pinjaman online ini dianggap paling subur gitu ya persebarannya atau paling banyak penggunaannya, mengingat bank sendiri punya banyak keterbatasan dalam melakukan pinjaman, khususnya buat mereka yang tidak banyak memiliki akses sumber daya keuangan yang cukup tinggi gitu ya, yang nggak punya tanggungan yang bisa disertakan atau mungkin ketidakjelasan terkait dengan pekerjaan, jadi agak sulit ya. Sedangkan pinjaman online tidak banyak menuntut hal-hal yang seperti itu, dan mereka lebih cepat, lebih mudah dalam melakukan transaksi keuangan khususnya dalam model pinjaman. Yang kedua, dari posisi kedua adalah inovasi keuangan digital yang sudah dimasukkan dalam klaster tersendiri oleh kementerian, di mana di sini ada banyak perkembangan misalnya terkait dengan banyaknya aplikasi jasa penyedia layanan fintech dan sebagainya, plus diikuti dengan yang namanya pembayaran digital atau proses pembayaran menggunakan transaksi atau media elektronik. Jadi tiga model bisnis ini yang menjadi paling banyak dan yang masih relatif baru kalau di Indonesia adalah urun dana atau crowdfunding, di mana ini merupakan jenis investasi yang basisnya adalah investasi retailer atau investasi untuk mereka yang memiliki modal pas-pasan. Oke. Nah, di negara-negara ASEAN atau di antara negara-negara ASEAN, kita bisa melihat bagaimana perkembangan dari fintech yang sudah terjadi, gitu ya. Dari jumlah investasi yang ada, gitu, paling tinggi memang yang berada di atas 100 juta dolar lebih, gitu ya. Karena itu menunjukkan perkembangan yang dukungan atas penggunaan teknologi yang tinggi di negara-negara tersebut. Sehingga kalau kita melihat dari perkembangan dari waktu ke waktu sampai dengan survei di tahun 2019 saja, sudah cukup tinggi persebaran dari investasi fintech di negara-negara tingkat ASEAN. Salah satunya adalah di Indonesia. Nah, untuk orang Indonesia sendiri, ya, kita punya sebuah target ya. Di sini ada sifatnya forecasting, di mana pada tahun 2030 nanti sudah banyak sekali informasi yang tersebar di luar bahwa kita akan memiliki surplus demografi, di mana akan banyak sekali angkatan kerja produktif ya umur 15 sampai 64 tahun yang akan masih aktif bekerja di sekitar tahun 2030 ya. Ini jumlahnya jauh lebih banyak daripada yang ada pada saat sekarang ataupun yang di tahun-tahun sebelumnya. Nah, surplus inilah yang sedang dimanfaatkan oleh para industri jasa keuangan atau industri keuangan digital untuk menjadi sasaran di mana mereka akan menjadi konsumen untuk masa depan. Ya. Melihat dari informasi dan perkembangan yang ada, sepertinya ini akan menjadi informasi yang cukup menguntungkan ya bagi para pengguna jasa keuangan digital. Nah, dari apa yang kita dapatkan tersebut, surplus demografi, kemudian
mulai meningkatnya investasi di bidang finansial teknologi, maka di sini akan muncul tambahan informasi baru di mana pengguna internet, ya, pengguna internet dari Asosiasi para Pengguna Jasa Internet itu menunjukkan bahwa semakin ke sini perkembangan juga semakin tinggi, di mana pengguna ponsel, kemudian media sosial itu meningkat cukup cepat, ya. Di awal dari tahun 2015 sampai 2019 saja sudah sekian, bahkan mungkin di tahun 2022 saat ini meningkatnya jauh lebih banyak daripada tahun 2015 maupun 2016. Ini juga salah satu faktor yang akan membuat bagaimana perkembangan fintech itu akan maju di tahun-tahun ke depan. Nah, dari kondisi yang ada atau dari iklim yang ada, kita bisa membuat sebaran ya atau demografi pemetaan siapa sih para pelanggan fintech yang ada di Indonesia. Ternyata kalau kita cek ya, yang di bawah bank itu jauh lebih banyak dibandingkan yang di luar dari perbankan. Ya, karena ini terkait dengan masalah keamanan data ya atau privacy data, dan juga siapa yang paling banyak menggunakannya adalah mereka yang ada di level individu ataupun UMKM. Untuk sektor perusahaan, kemudian pemerintahan atau publik jarang sekali ya, karena memang masih sedikit. Memang paling tinggi adalah individu dan UMKM. Itulah kenapa di dalam materi kita di sesi 1 dan 2 kita akan memfokuskan kemarin pada penggunaan fintech untuk individu itu seperti apa dan untuk UMKM seperti apa, termasuk dengan jenis-jenisnya. Karena kalau dua segmen ini digabung, itu saja sudah mendapatkan sekitar 85% pasar dari pengguna atau pelanggan fintech di Indonesia. Nah, bagaimana penggunaan adopsi fintech yang pesat? Kita bisa melihat ya, dari nilai transaksi saja itu meningkat sebesar 53% nilai transaksinya. Dengan pengguna dari instrumen keuangan digital itu meningkat hampir 60% atau 59% dari data yang ada. Gitu. Kemudian untuk pinjaman online ini yang cukup meningkat ya, yaitu meningkatnya tinggi sekali ya, 259% atau 260%. Di mana jumlah peminjamnya juga jauh lebih banyak ya, 325% sendiri. Artinya memang ini paling favorit ya pinjaman online untuk yang ada di Indonesia. Buat yang kesulitan keuangan, kalau ke bank butuh proses dan butuh identifikasi dokumen yang agak lama, kalau pakai pinjol kan enggak ya, cukup 1 menit, 2 menit selesai dan uang langsung bisa cair. Tapi ingat, sesuai dengan informasi yang kalian dapatkan di sesi 1 dan 2, pastikan bahwa penyedia layanan tersebut sudah terdaftar di Bank Indonesia dan diawasi kegiatannya oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Untuk pengguna crowdfunding atau layanan urun dana itu juga meningkat cukup banyak, 300% lebih, ya, di mana memang saat ini banyak sekali investasi retail yang mulai menggunakan crowdfunding. Ya. Bahkan untuk umroh, haji itu sudah mulai menggunakan crowdfunding. Selain itu ada juga yang namanya cluster IKD atau inovasi keuangan digital, di mana agak peningkatannya ya lumayan gitu ya, tetapi memang saat ini masih terus berproses dan terus berkembang, di mana pengguna dari sandbox itu cukup banyak, sehingga ini menjadi salah satu indikasi di mana IKD itu juga mengalami peningkatan oleh para pengguna jasa keuangan di Indonesia. Nah, dari informasi yang kita miliki, kita bisa lihat bagaimana perkembangan dari penggunaan payment gateway, e-wallet, e-money, kemudian QRIS itu juga cukup tinggi. Ya. Bahkan sedikit mengalami perkembangan di antara tahun-tahun sebelumnya. Dengan model dari peminjaman yang aktif adalah yang sifatnya kredit. Ya, kredit ini biasanya paling banyak digunakan adalah untuk yang produktif, kalau buat mereka yang punya usaha atau UMKM. Sedangkan multiguna itu bisa dipakai untuk mereka yang mengalami atau menggunakan dalam sistem individu. Karena bisa digunakan untuk kegiatan bisnis, bisa juga untuk kegiatan sehari-hari, bisa juga mungkin untuk biaya sekolah dan sebagainya. Jadi fungsinya adalah multiguna ya, bukan hanya untuk aktivitas produksi. Nah, dari keterangan yang kita miliki atau dari survei yang didapatkan dari industri teknologi finansial, kita mendapatkan bahwa untuk pinjaman online sendiri atau lisensi dari pinjaman online sudah mengalami banyak pertambahan. Ya.
startup-nya saja meningkat ya. Tadinya dari 88 bertambah 164, kemudian di 2020 di kuartal 2 bertambah 158. Artinya yang mendapatkan lisensi startup juga makin banyak gitu. Dan itu semua mendapatkan regulasi dari otoritas jasa keuangan dengan nomor regulasi yang terdaftar. Kemudian untuk payment gateway juga meningkat sekalipun tidak banyak. Kemudian pengguna e-wallet dan e-money juga meningkat, termasuk dengan penggunaan valuta asing dan QRIS. Ya. Nah, untuk yang pembayaran digital seperti payment gateway, e-wallet, e-money, kemudian valuta asing dan QRIS, ini masih diawasi oleh Bank Indonesia dengan aturan dari PBI atau Peraturan Bank Indonesia. Sedangkan yang di inovasi keuangan digital atau IKD ini akan menggunakan aturan dari OJK karena klaster IKD sendiri masih di dalam pengawasan OJK. Nah, termasuk juga crowdfunding atau layanan urun dana yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, dari taksonomi tersebut, kita bisa melihat bagaimana maturity model atau tingkat kematangan model bisnis yang dimiliki oleh industri atau bisnis fintech yang di Indonesia. Saat ini, untuk sektor crowdfunding gitu ya, atau inovasi keuangan digital itu masih dalam tahap pertumbuhan atau masih dalam tahap perkembangan. Sedangkan di pinjaman online itu sudah melesat tinggi sampai ke tingkat yang mature atau yang paling matang. Nah, di posisi paling tinggi itu ada pinjaman online dan juga pembayaran digital. Nah, di situasi ini biasanya bisnis tersebut akan mengalami penurunan kalau memang terjadi banyak perubahan atau gejolak-gejolak di dalam industri keuangan termasuk juga industri finansial. Nah, apakah itu bisa kita lihat untuk saat ini? Kemungkinannya iya, karena mulai banyak pinjaman online yang ditutup, ya startup terkait dengan pembayaran digital, pinjaman online yang sudah mulai berkurang, gitu ya. Mereka yang bertahan adalah yang punya modal besar dan yang punya kapabilitas tinggi, termasuk juga dalam akses dan juga banyak sekali penggunanya. Ini menjadi salah satu keunggulan buat mereka yang ada di posisi matang ini. Sedangkan dalam posisi pertumbuhan atau perkembangan, mereka masih mencari banyak pengguna. Ya. Berikutnya kita akan lihat bagaimana landscape dari penggunaan jasa keuangan di teknologi finansial. Ya. Seperti apa landscape-nya? Kita mulai dari pemetaan menurut pengguna. Ya. Dari pengguna fintech, ya, kita bisa melihat persentase tertinggi adalah mereka yang memiliki pendapatan di antara 5 sampai 15 juta. Artinya yang ada di segmen mendapatkan gaji di rentang tersebut itu paling tinggi sekali menggunakan fintech. Sedangkan yang gajinya relatif tinggi ya di atas 50 juta itu justru makin sedikit menggunakan fintech. Ya. Makin kecil gajinya kurang dari 5 juta, kemudian 5 sampai 15 juta itu segmentasinya paling tinggi ya pengguna jasa fintechnya. Sedangkan dengan gaji yang jauh lebih besar mereka malah tidak menggunakan itu. Mungkin mereka cukup ya sumber dayanya sehingga bisa langsung diselesaikan dengan tabungan sendiri atau dengan investasi yang dimiliki, tidak harus menggunakan pinjaman atau mungkin pay letter dan sebagainya. Ini hanya asumsi yang saya dapatkan aja. Sedangkan untuk dari sesi pengguna, ya, pengguna paling banyak itu memang ada di usia produktif 25 sampai 34 tahun. Diikuti dengan mereka yang ada di usia produktif juga 35 sampai 50 tahun. Intinya adalah dari umur produktif bekerja sekitar 25 sampai 50 tahun ini memang segmen yang paling besar pengguna fintech. Ya. Sedangkan untuk anak usia sekolah atau kuliah 18-24 menduduki urutan yang berikutnya. Karena mereka mungkin ada banyak akses ya terkait dengan pembayaran digital, itu mereka lebih familiar. Sedangkan untuk mereka yang usianya kurang dari 18 tahun atau yang lebih dari 50 tahun paling sedikit ya. Kalau kurang dari 18 tahun bisa kita pahami di mana mereka memang biasanya tidak banyak mendapatkan akses dari penggunaan gadget. Ya. Dibatasi oleh orang tua mereka. Sedangkan untuk yang di atas 50 tahun biasanya mereka yang generasi-generasi itu sudah agak
antipati ya sama gadget. Mereka lebih suka komunikasi langsung dibandingkan dengan menggunakan teknologi. Nah, landscape yang kedua kita bisa lihat dari penetrasi pasar dan operasionalnya. Penetrasi pasar utama kita bisa lihat sebaran paling tinggi itu ada di ibu kota saat ini, Jakarta, dan daerah satelitnya ada Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Diikuti dengan kota-kota besar seperti Bandung, Surabaya, Medan, dan sebagainya, dan lain-lain di daerah Jawa maupun di luar Jawa. Intinya tetap yang mendominasi adalah ibu kota dan kemudian kota-kota besar yang tersebar di seluruh Indonesia. Dari masa operasionalnya yang punya umur ya, yang punya umur paling banyak gitu ya, yang lebih dari 10 tahun itu bisa kita lihat adalah yang pembayaran digital ya. Karena mereka lebih stabil ya, karena hanya untuk menerima akses pembayaran aja. Sedangkan kalau pinjaman online, kalau kita lihat di sini umurnya justru pendek-pendek ya, nggak nyampe 5 tahun. Gitu. Jadi apakah ini sebuah tanda-tanda industri finansial di pinjaman online mengalami penurunan? Bisa jadi ya, bisa jadi tidak. Karena kita sekali lagi industri keuangan di Indonesia sedang mengalami perkembangan dan juga mengalami pertumbuhan. Oleh karena itu susah diprediksi apakah ini menjadi titik paling tertinggi atau justru titik peak down-nya dia. Fintech berikutnya, untuk landscape yang berikutnya kita bisa melihat dari ekspansi model bisnis. Ya. Antara sebelum dan selama pandemi. Kita bisa lihat sebelum pandemi ya hampir banyak pengguna tidak menggunakan fintech ya 87%. Buat apa gitu ya, mungkin pada saat itu belum banyak dipakai. Bahkan Gojek, Grab dan sebagainya masih kurang gitu ya. Tapi selama masa pandemi ya sudah mengalahkan atau mulai meningkat jauh lebih besar ya, karena terkait dengan pembatasan waktu itu, kemudian masalah fleksibilitas kalau sekarang ya, ini menjadi model bisnis yang baru atau sebuah ekspansi baru di mana pengguna fintech itu menjadi makin bertambah banyak, makin subur selama masa pandemi COVID-19. Ya. Dari sisi investasi pun juga mulai mengalami peningkatan dari mereka yang intinya adalah mereka yang mencoba meningkatkan investasi. Ya pasti mengalami peningkatan karena jasa fintech ini atau industri fintech ini terus mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Sedangkan investasi yang coba ditingkatkan adalah yang baru tahap coba-coba gitu ya, mencoba meningkatkan investasi. Jadi bukan mereka yang punya dana pasti atau penghimpunan dana itu justru malah masih sedikit ya, tapi yang mereka berani bergerak mulai mencoba investasi. Nah, di situ mereka mendapatkan kesempatan yang lebih dulu, lebih awal dibandingkan industri-industri atau bisnis yang lain yang saat ini sedang berkembang. Untuk investasi di negara-negara saat ini kita boleh bangga ya, bahkan Indonesia punya sumber investasi yang jauh lebih besar daripada negara-negara lain. Ya. Kenapa bisa seperti itu? Tidak ada langkah yang pasti, ya, tidak ada informasi yang pasti. Apakah karena faktor ekonomi, faktor masyarakat, atau mungkin faktor di luar dari itu? Tapi yang jelas adalah Singapura jelas sekali mereka mengikuti Indonesia karena memang basis teknologinya lebih tinggi. Nah, di Indonesia kita saja pengguna internet masih mendapatkan banyak kekurangan, tetapi untuk jasa fintech justru sebaliknya ya, mereka malah jauh melesat dibandingkan pengguna internet yang ada. Nah, apa langkah-langkah pemerintah untuk mendorong dari peningkatan fintech itu jelas ya, ada. Menggunakan lingkungan yang kondusif untuk menciptakan regulasi yang baik itu sudah dilakukan. Kemudian menyediakan skema pendanaan. Kemudian ada alokasi pendanaan dari berbagai sektor investasi, termasuk insentif bagi investor fintech. Ya. Di Indonesia, bahkan selama pandemi pun mereka masih mendapatkan insentif. Dan juga ada akses jangkauan penggunanya oleh aparatur pemerintah. Sehingga kalau pemerintah sendiri pakai, itu akan membantu penyebaran fintech sampai ke wilayah yang di luar dari pemerintahan. Nah, kunci dari berhasilnya sebuah industri teknologi informasi atau fintech itu sendiri adalah penggunaan tata kelola atau penerapan tata kelola yang baik. Di mana kalau sebuah industri, sebuah bisnis, sebuah organisasi dikelola dengan baik, diatur dengan baik,
tidak ada kecurangan di sana, kemudian transparansinya jelas, ya, maka perjalanannya akan menjadi lebih baik, lebih nyaman dan pasti menghasilkan, gitu ya. Nah, bagaimana tata kelola yang di Indonesia untuk fintech? Kita lihat kepemilikan data center itu kita cuma 36%. Maksudnya apa ya? Indonesia punya data center untuk fintech itu hanya 36%. Sisanya 64% letaknya tidak ada di Indonesia. Ada server di Singapura, di Malaysia, bahkan di Australia gitu ya, yang memiliki data dari konsumen Indonesia. Artinya apa? Data kita tidak sepenuhnya aman. Data kita ada di negara orang lain. Ya. Hanya 36% yang di Indonesia. Contoh misalkan GoPay, bukan Gojek. Nah, Gojek itu memang basisnya di Indonesia, sehingga data kalian masuk itu tersimpan di data center di Indonesia. Tapi kalau Grab itu pusatnya di Singapura, ya, untuk Grab ASEAN ya. Jadi dia datanya tersimpan di Grab Singapura, gitu. Artinya apa? Data centernya bukan di kita, tapi di negara lain. Sehingga untuk masalah administrasi dan keamanan dan sebagainya tergantung dari masing-masing negara. Ada negara sekalipun bukan di Indonesia, tapi dia tingkat keamanan yang tinggi boleh-boleh aja. Tapi kalau tingkat keamanan yang rendah, nah berarti kita harus hati-hati. Kemungkinan kita kecurian data itu ada. Bahkan negara sekelas Amerika pun di tahun 2005 sudah banyak kecurian yang namanya Social Security Number atau apa ya namanya ya, data-data terkait dengan layanan kesehatan. Kalau di kita namanya BPJS. Itu udah kecolongan mereka. Tahun 2005, jauh sebelum kita. Di Indonesia 2014 baru muncul cybercrime. Ya. Sedangkan di negara maju tahun 2005-2006 sudah muncul. Oke, untuk manajemen data ya. Beberapa data yang masih tersimpan di Kementerian Informatika itu ada sekitar 78%. Ya. Sisanya tidak tersimpan di sana, bahkan mungkin ada yang tidak tersedia. Ini menjadi satu evaluasi atau survei di mana Kominfo kita belum bisa menangkap dengan skala, ya memang ini skalanya sudah besar ya, hampir 80%, tapi tidak semua data itu tersimpan dengan rapi di Kominfo. Bahkan untuk beberapa perusahaan, kalau ditanya apakah sudah membuat disaster recovery plan, ya, mereka mempunyai jawaban yang beragam. Ya. Ada yang baru membuat SOP-nya saja. Ada yang pakai DRP-nya dengan sistem cloud. Jadi ada juga yang menggunakan sifatnya menggunakan server dan bahkan server cadangan. DRP itu seperti disaster recovery plan itu adalah sebuah plan sistem bagaimana sistem itu dipulihkan kembali kalau mereka tiba-tiba mati atau rusak jika terjadi disaster atau bencana alam. Contoh misalnya kalau di DKI, kalian punya tempat server gitu ya, taruh di DKI, terus tiba-tiba di DKI banjir besar. Nah, server kalian terendam air, namanya barang elektronik terendam air, bisa diprediksi ya, pasti tidak akan berfungsi gitu. Lalu bagaimana data itu? Nah, apakah kalian punya backup plan-nya atau disaster recovery plan-nya? Biasanya ada yang menyimpan di cloud gitu, atau seperti kalian punya tugas-tugas kuliah gitu ya. Kalian simpannya di mana? Di cloud gitu ya, di drive. Apakah drive itu sepenuhnya aman? Bisa iya, bisa tidak ya. Kalau kapasitasnya tidak melebihi, mungkin masih mampu. Tapi kalau kapasitasnya melebihi, biasanya di-cut atau dipotong oleh penyedia layanan server. Dan server itu siapa yang memiliki? Apakah Indonesia atau luar negeri? Bisa jadi dimiliki oleh luar negeri gitu ya. Bisa juga membuat server sendiri atau tersimpan tersendiri, maka mereka akan menempatkannya di tempat yang relatif tidak terjadi bencana atau kurang sekali rawan bencananya gitu ya. Contoh misalnya perusahaan food and beverage ya, mereka punya banyak supplier biasanya, naruh servernya itu di daerah Bogor biasanya. Kenapa di Bogor gitu ya? Tidak mungkin kan ada banjir di Bogor gitu. Jadi mereka tidak akan terendam di situ. Kalau Bogor banjir kan Jakarta pasti sudah nggak kelihatan gitu ya. Mereka taruh di tempat-tempat yang tinggi, daerah yang kira-kira pegunungan gitu. Sehingga memungkinkan mereka untuk melakukan backup plan kapanpun. Lagi itu kan hanya menggunakan internet ya. Mereka punya double server di sana sehingga mempermudah gitu. Kemudian Google Indonesia juga sama.
mereka sudah punya site plan sendiri di daerah Kalimantan, bahkan luasnya terakhir sih sebesar lapangan bola gitu ya. Mungkin sekarang sudah lebih bisa lagi kali ya, karena apapun kan kalian bisa cari ya di Google Indonesia gitu. Mau cari apa saja, nama siapapun yang sudah mungkin jarang kalian dengar pun bisa ketemu oleh Google, karena dia berbagai macam bahasa sudah bisa masuk. Oleh karena itu dia butuh server yang kapasitas besar ya. Kalau untuk ukuran server sebesar lapangan bola aja mungkin masih relatif lebih kecil ya dibandingkan google.com yang jauh lebih besar. Bahkan mereka ada juga yang menyimpannya di Alaska ya atau di kutub ya untuk menghindari masalah cuaca ekstrim, kemudian banjir dan sebagainya gitu. Menjaga supaya mereka data centernya tetap baik. Itu ada juga yang seperti itu. Bahkan beberapa perusahaan di Amerika mereka menyimpannya di mana di luar angkasa. Ada yang menggunakan satelit khusus untuk menyimpan data server di luar angkasa. Oke. Nah, itu adalah beberapa materi yang saya sampaikan untuk sesi kita hari ini dari pertemuan awal tadi ya, di mana hari ini saya menjelaskan bagaimana sih Indonesia Fintech Survey atau survei finansial teknologi di negara kita Indonesia dengan dimulai dari yang namanya gambaran industri fintech, kemudian kita lanjutkan dengan landscape dari fintech itu sendiri, dan ditutup dengan penerapan tata kelola yang ada di Indonesia. Nah, dari materi tersebut, apakah ada pertanyaan dari mahasiswa atau mungkin ada yang ingin diminta diberikan penjelasan lebih lanjut terkait dengan informasi yang saya sampaikan? Silakan, boleh. Ada mungkin dari mahasiswa? Tidak ada? Oke. Baik, kalau tidak ada, untuk materi sesi kuliah kita hari ini sudah tersedia di UVC. Ya. Bisa diakses, bisa di-download untuk PPT-nya hari ini. Kemudian nanti minggu depan kita masih akan ketemu lagi di sesi kuliah dengan materi yang berbeda, karena kita sudah melewati survei fintech, jadi kita akan masuk ke tema-tema fintech atau lebih cenderung ke tematik ya, atau lebih ke arah yang lebih spesifik gitu. Nah, untuk menutup pertemuan kita sore hari ini, saya minta tolong mahasiswa untuk mengetik kehadirannya di chat room supaya bisa di record oleh sistem dan saya bisa masukkan ke dalam portal perkuliahan. Masih ada ya, 9 lagi, 7 lagi yang belum. Sudah semua? Takut ada yang kelewat ya. Pak, Adrelia izin aktif, Pak. Kenapa, Anas? Adrelia aktif, Pak. Sebentar, Adelia siapa? Soalnya ada 2 Adelia. Adrelia, Pak. Adrelia, oke, sorry. Adrelia, ya. Ya. Oh ya, ya kemarin dia izin tugasnya juga terlambat. Kalau kemarin ada yang submit tugas terlambat, nggak apa-apa, submit aja. Nanti kan dari UVC-nya akan muncul ya. Munculnya itu kalian submit tapi terlambat, nggak masalah. Yang penting masih bisa terrecord. Daripada nggak submit sama sekali kan nggak ada nilainya. Mendingan submit aja gitu. Nggak saya kunci sih untuk UVC-nya. Kecuali sudah masuk masa penilaian, baru itu saya kunci. Artinya setelah nilai saya tarik, kalian mau masukin pun nggak akan ke-record nilainya, karena sudah selesai dievaluasi. Oke, saya pastikan lagi sudah semua mengetik kehadirannya di chat room. Baik, sebelum saya tutup, saya kasih kesempatan sekali lagi jika ada yang mau bertanya, boleh.
Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, terima kasih untuk kehadirannya di perkuliahan kita sore hari ini. Tugas kita baru satu ya, baru dua ya kemarin ya, di pertemuan awal sama yang minggu kemarin gitu ya. Bagi yang belum submit tugas, tadi saya lihat Mas baru 28 ya. Silahkan submit nggak apa-apa. Bahkan yang dari Filipina aja ikut submit ke sana gitu. Submitnya di UVC ya. Submitnya di UVC supaya saya terpusat aja datanya, lebih gampang. Oke, itu saya ingatkan terlambat tidak apa-apa. Harusnya deadline-nya kemarin jam 23.59 ya. Tapi hari ini masih bisa submit gitu ya. Tapi nanti akan ada notifikasi terlambat, nggak masalah. Oke. Baik, terima kasih untuk kehadirannya sore hari ini. Kita ketemu lagi di sesi kuliah minggu depan. Semoga tidak ada yang berhalangan dan kita akan masuk dengan materi yang berbeda, lebih spesifik ke tematik dari finansial teknologi yang ada di secara global maupun dari Indonesia. Selamat sore semuanya, selamat beraktivitas dan kita ketemu lagi minggu depan ya. Baik. Selamat sore Pak Bayu, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Baik Pak, selamat sore Pak.